semuanya, perkenalkan nama saya Nitra Sajaluhu, saya dari kelas 2 plus MIPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah pencacahan yang dipersembahkan oleh kelompok 1. Nah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas tentang aturan menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Ada dua jenis aturan pencacahan, yaitu yang boleh berulang dan tidak boleh berulang. Kenapa disebut dengan pencacahan? Karena hasilnya itu merupakan sebuah bilangan caca. Selanjutnya, menghitung banyaknya cara pada kaidah pencacahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan tabel, diagram, dan pengisian berturutan atau filling slot. Pencacahan dengan metode filling slot dilakukan dengan menghitung banyaknya kemungkinan tiap bagian yang tersedia dari kotak penentu syarat. Nah, terdapat 3 aturan dalam mencacah, yakni yang pertama aturan pengisian tempat, kedua aturan permutasi, dan ketiga adalah aturan kombinasi. Nah, poin pertama itu adalah aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau yang disebut dalam bahasa Inggris filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Nah, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Bila tempat pertama dapat diisi P1 cara, tempat kedua dengan P2 cara, tempat N dapat diisi dengan Pn cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini persamaan umumnya dari aturan pengisian N buah tempat, yaitu P1 dikalikan dengan P2 dikalikan dengan P3 dikalikan seterusnya sampai dengan dikalikan P ke N. Nah, aturan pengisian tempat yang tersedia dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, dan yang ketiga adalah aturan perkalian terurut. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka. Syarat ketentuan yang diberikan adalah dalam 4 bilangan yang akan disusun tidak boleh mempunyai angka yang sama. Contoh bilangan yang dapat disusun adalah 1234, 3125, 2345, 1345, dan lain sebagainya. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut? Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Pertama itu sediakan 4 buah kotak seperti ini, karena kita akan menyusun sebuah bilangan yang terdiri atas 4 angka. Kotak tersebut mewakili posisi bilangan yang akan dibentuk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing kotak ini terdiri dari yang pertama, yang angka keempat ini adalah tempatnya satuan. Yang angka ketiga ini, yang ada angka ketiga ini adalah tempat puluhan, angka kedua ini tempat ratusan, dan angka pertama ini adalah tempat ribuannya. Oke. Selanjutnya langkah kedua, teman-teman isikan angka yang memenuhi syarat untuk mengisi kotak yang disediakan. Dimulai dari kotak pertama, kemudian ke kotak kedua, dan seterusnya sampai semua tempat terisi. Contoh pengisian dilakukan seperti cara yang ditunjukkan berikut. Nah, teman-teman lihat kotak pertama ini adalah posisi angka ribuan. Angka yang dapat menempati kotak pertama adalah semua angka, sehingga jumlahnya ada 6. Kemudian kotak kedua adalah posisi angka ratusan. Angka yang memenuhi syarat jumlahnya adalah 5, karena kalau di ribuan sudah dipakai 1, jadi sisanya tinggal 5 kan. Jadi di kotak ratusan ini hanya terdapat 5 angka yang dapat menempatinya. Sehingga isikan dari 6 angka tersebut dengan 1 angka yang sudah terpakai untuk mengisi kotak pertama.
Lalu kotak ketiga ini adalah posisi puluhan. Angka yang memenuhi syarat jumlahnya ada 4. Karena 2 itu kan udah dipakai pada kotak sebelumnya, jadi tidak bisa lagi digunakan, maka sisanya tinggal 4. Lalu kotak ketiga ini adalah posisi satuan, di mana angka yang memenuhi syarat jumlahnya tinggal 3. Karena yang sebelumnya, di kotak-kotak sebelumnya telah diisi oleh 3 angka, sehingga tersisa 3 angka lagi untuk mengisi kotak satuannya. Nah, langkah ketiga adalah teman-teman kalikan semua angka yang mengisi tempat sesuai aturan, sehingga dapat diperoleh banyaknya cara bilangan 4 angka yang disusun oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagai berikut. Banyaknya cara sama dengan teman-teman tinggal kalikan saja jumlah dari tiap masing-masing kotak ini. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360 cara. Jadi banyaknya cara bilangan dengan 4 digit yang dapat disusun oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 360 cara. Selanjutnya adalah faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial dari bilangan bulat positif dari n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Sehingga nilai faktorial akan bisa dirumuskan menjadi seperti ini. N faktorial sama dengan n dikalikan dengan n dikurang 1 dikalikan dengan n dikurang 2 dikalikan seterusnya sampai dikalikan 3 dikalikan 2 dan dikalikan 1. Atau juga dapat dinotasikan sebagai n faktorial sama dengan n dikalikan dengan n dikurang 1 faktorial, dan di mana 0 faktorial itu bernilai sama dengan 1. Oke. Di mana juga n itu adalah bilangan asli. Selanjutnya adalah contoh soal faktorial. Nah, seperti ini contoh soalnya. 4 buah contoh baju diberi label A, B, C, dan D. Keempat contoh ini akan dipajang berurutan pada patung yang ada di depan toko. Berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat contoh pakaian tersebut? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena jumlah contoh baju adalah 4 buah, maka jumlah susunan yang bisa dibentuk adalah 4 faktorial. Dengan menggunakan rumus yang satu ini, yaitu n faktorial sama dengan n dikalikan dengan n dikurang 1 dikalikan dengan n dikurang 2 dikalikan dengan n dikurang 3 dikalikan seterusnya sampai dikalikan 1. Maka bentuk dari faktorial ini adalah sebagai berikut. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan contoh baju yang bisa disusun pada patung adalah 24 susunan. Ke 24 susunan tersebut akan berbentuk seperti ini. Dapat teman-teman lihat ada ABCD, ada ABDC, dan seterusnya, di mana jumlah dari susunan tersebut adalah 24 susunan. Nah, selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah susunan unsur yang berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah permutasi dari n elemen, di mana tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nah, jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah seperti ini rumus umumnya. P n, n sama dengan n faktorial, atau seperti ini juga bisa dinotasikan n P n sama dengan n faktorial. Artinya ini terdapat n unsur dan diambil n unsur dari n unsur tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Baiknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut. Kelima bendera tersebut adalah jawab seperti ini. Nah, terdapat 5 bendera kan, berarti n-nya itu sama dengan 5. Maka banyaknya susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial.
Nah, kita jabarkan saja, tinggal dikalikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Selanjutnya yang kedua adalah permutasi n elemen, di mana tiap permutasi terdiri dari n unsur dari n elemen. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah seperti ini rumus umumnya. P n, r sama dengan n pr sama dengan p n r sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Rumus permutasi ini memiliki syarat, yaitu urutannya harus diperhatikan. Nah, berikut ini persamaan umumnya. Permutasi didefinisikan sebagai NPR sama dengan n dikalikan dengan n dikurang 1 dikalikan dengan n dikurang 2 seterusnya sampai n dikurang r faktorial. Nanti dibagikan dengan n dikurang r faktorial atau NPR sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial, yang mana seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pada permutasi urutan itu harus diperhatikan. Jadi AB tidak sama dengan BA ya. Berikut ini contoh soal permutasi r unsur dari n unsur. Nah, banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah jawab. Banyak siswanya atau N sama dengan 8. Nah, yang dipilih kan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada tiga orang yang akan dipilih dari ke-8 orang tersebut. Jadi R sama dengan 3. Maka berikut ini penyelesaiannya. Permutasi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Permutasi 8 unsur diambil 3 unsur sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 3 faktorial. Nah, tinggal kita selesaikan saja, kita jabarkan, di mana ada 5 faktorial di atas dan 5 faktorial di bawah, jadi keduanya bisa dicoret, sehingga tinggal dikalikan saja 8 dikali 7 dikali 6, hasilnya adalah 336 cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah 336 cara. Oke, selanjutnya itu adalah permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama adalah permutasi yang membuat unsur dengan sifat sama atau identik. Misalnya pada kata tomat terdapat unsur yang sama, yaitu huruf T. Dari huruf-huruf pada kata tomat dapat disusun kata baru, yaitu mota, tamot, atom, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah persamaan umum dari permutasi dari n unsur yang sama. Berikut ini adalah persamaan umum dari permutasi n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama. P sama dengan P dalam kurung N, K1, K2, KT sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikalikan dengan K2 faktorial dikalikan seterusnya sampai KT faktorial. Nah, ini adalah keterangannya, di mana N ini adalah banyaknya elemen seluruhnya. K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, sampai seterusnya KT banyaknya elemen kelompok KT yang sama, di mana T ini merupakan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kita masuk ke contoh soal permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan n unsur yang sama. Nah, ini contoh soalnya. Banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah
Ini penyelesaiannya dari kata basa-basi, banyak hurufnya itu kan ada 10 ya, 10 huruf. Dimana K1 ini adalah huruf B, dimana huruf B ini diulang sebanyak 2 kali pada kata basa-basi. K2-nya adalah huruf A diulang sebanyak 3 kali. K3 adalah huruf S yang diulang sebanyak 4 kali, dan keempat adalah huruf I yang diulang sebanyak sekali. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke rumus umumnya. Seperti ini, P ini rumus umumnya kan, terus kita substitusi seperti ini. P 10,2,3,4,2 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 4 faktorial dikalikan 2 faktorial. Nah, tinggal kita selesaikan, kita jabarkan. Nanti jika ada yang sama bisa saling kita coret. Seperti ini, di atas ada 4 faktorial dan di penyebutnya di bawah juga ada 4 faktorial. Jadi bisa kita coret nanti hasilnya 1. Lalu tinggal diselesaikan yang perkaliannya. Diperoleh hasilnya adalah 1260 cara. Jadi banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah 1260 cara. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah penyusunan objek yang membentuk sebuah lingkaran atau penyusunan objek yang mengelilingi sebuah lingkaran. Tipe permutasi ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak cara yang mungkin atau bisa digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang berbeda dalam keadaan melingkar. Rumus umum permutasi siklis adalah sebagai berikut. N P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi permutasi siklis ini cukup sederhana. Rumusnya tinggal jumlah unsurnya dikurangi dengan 1 baru difaktorialkan. Nah, ini dia bentuk umum banyaknya permutasi N unsur yang disusun secara melingkar seperti yang di atas, yaitu P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal permutasi siklis. Dari 5 orang anggota keluarga harus duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Maka berapa banyak cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui anggota keluarga berjumlah 5 orang, maka N-nya itu adalah 5. Dengan demikian, banyaknya cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang tersebut adalah seperti berikut. Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana N-nya itu adalah 5, jadi kita substitusi saja 5. P5 sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya ini kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Jadi ada sebanyak 24 cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang anggota keluarga tersebut untuk duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh kedua dari soal permutasi siklis. Bila terdapat 10 pernak-pernik untuk membuat gelang, maka berapakah banyaknya cara menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui pernak-perniknya itu adalah berjumlah 10, maka N-nya sama dengan 10, ya kan? Dengan demikian, banyaknya cara menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang adalah Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ini adalah rumus umum permutasi siklis. Kemudian kita substitusi, N-nya itu adalah 10, maka P10 sama dengan 10 dikurangi 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Nah, 9 faktorialnya ini akan kita jabarkan menjadi perkalian biasa. Maka P10-nya tinggal kita jabarkan saja. 9 faktorialnya menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan 362.880. Jadi banyaknya cara menyusun 10 pernak-pernik pada gelang tersebut adalah 362.880 cara. Nah, itulah dia kedua contoh soal dari permutasi siklis. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Terima kasih semuanya.